Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dedek Prayudi bongkar-bongkaran kegagalan Anies soal layanan air bersih di DKI Jakarta. Ternyata Anies banci. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itu gagal terpenuhi. Dan sedihnya lagi, dalam 5 tahun kepemimpinan Anies di DKI, kenaikan cakupan layanan air bersih di DKI itu cuma 5%. Bayangkan, provinsi dengan anggaran yang super melimpah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi atau UKI, belak-belakan mengungkap kondisi layanan air bersih di DKI Jakarta era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal tersebut ditanggapi UKI melalui tayangan YouTube Cokro TV. Dalam tayangan itu, UKI awalnya menyoroti janji Anies Baswedan soal ketersediaan air bersih di Indonesia jika terpilih jadi Presiden 2024. Di perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. UKI pun kemudian melihat kinerja Anies Baswedan di DKI Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara News, kata UKI, hingga 2022. Tercatat bahwa akses kepada layanan air bersih di DKI Jakarta itu baru mencapai 65%. Padahal anggaran Pemprov DKI memiliki anggaran dana yang super melimpah. Lebih lanjut, Dedek Prayudi menyebut bahwa hingga Anies Baswedan lengser adanya kegagalan terkait target penerima air bersih, yakni 79,61%. Selain itu, Dedek Prayudi pun menjelaskan bahwa dalam 5 tahun kepemimpinan Anies jadi Gubernur DKI Jakarta, layanan air bersih cuma 5%, seperti jalan di tempat. Bahkan UKI mengulik bahwa per 2022 kebocoran air pipa itu meningkat menjadi 46,67% dari tahun sebelumnya, yaitu cuman 45,6%. Semakin heran, UKI pun menyinggung soal target penyediaan layanan air bersih yang semula ada 6 kampung prioritas, namun hanya 2 kampung saja yang terrealisasikan. Selain itu, UKI juga menyinggung soal tak adanya sikap tegas Anies Baswedan sebagai yang sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas layanan air bersih DKI Jakarta saat itu. Meskipun sudah ada temuan resiko kerugian negara oleh KPK senilai 1,2 triliun rupiah karena swastanisasi air, Anies juga tidak memiliki keberanian mencabut Pergub 891 tahun 2020 tentang perpanjangan kontrak swastanisasi air di DKI Jakarta itu. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies, Basuki Cahayapurnama, yang dengan tegas mengatakan siap untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta dan mengembalikan pengelolaan air minum ke Pemda DKI sesuai putusan pengadilan negeri tersebut di atas. Selain mencabut surat perjanjian, BTP juga menyiapkan tim jika ada pengajuan gugatan ke Badan Arbitrase. Menurut BTP, berdasarkan contoh beberapa negara, selama ini kontrak yang tidak masuk akal biasanya akan memenangkan pihak pemerintah. Karena jika Indonesia kalah, maka Pemda DKI Jakarta harus siap-siap untuk membayar triliunan rupiah. Sayangnya bulan Oktober 2017, BTP tak lagi menjadi Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Anies Baswedan. Saya melihat Anies Baswedan tak memiliki keberanian untuk menghadapi ancaman denda sebesar 1,9 triliun rupiah ataupun keberanian untuk menghadapi kemungkinan adanya gugatan ke Badan Arbitrase, sehingga masalah swastanisasi ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Buat Anies, nilai 1,9 triliun rupiah terlalu besar untuk dihitung dan Badan Arbitrase terlalu menakutkan. Padahal masalah ini adalah masalah air, yang kata Anies adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Anies bukan hanya terjebak dengan masalah capres, tapi juga terjebak dalam masalah air yang menjadi tanggung jawabnya dulu di DKI. Saya membayangkan, jika saja BTP memenangkan Pilkada tahun 2017, saya yakin hari ini pengelolaan air minum di Jakarta sudah berada di tangan Pemda dan warga Jakarta sudah menikmati air minum dengan harga yang jauh lebih murah. Saya berharap di 2024 nanti, warga Jakarta bisa bijak memilih.
Jangan sampai seorang yang mengaku peduli sama warga, padahal ada motif bisnis di dalamnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Jadi kelihatannya ini komposisi politik akan sangat berubah. Tapi yang kita tunggu sebelum komposisi itu kita hitung, itu sikap dari Nasdem sendiri. Mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet, kan mestinya keluar aja langsung kan. Sudah tak ada jalan mundur bagi Surya Paloh. Rocky Gerung sebut perang wacana dengan istana akan dimulai. Anies akan hancur di tangan Jokowi? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan gitu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut Surya Paloh ke depan akan total untuk mendukung Anies Baswedan dan melawan Jokowi. Hal ini karena menurut Rocky, momentum perbaikan hubungan antara Ketum Nasdem tersebut dan Jokowi sudah lewat. Menurut Rocky, sebentar lagi orang akan melihat manuver Surya Paloh yang akan lebih berani menantang Jokowi. Kejadian akhir-akhir ini yang menimpa Nasdem juga menurut Rocky tak membuat lemah sang bos besar media itu. Menurut Rocky, Surya Paloh akan terus bertanding. Konsekuensi dari perlawanan Surya Paloh, lanjut Rocky, akan berdampak pada pencapresan Anies Baswedan. Menurutnya, Anies akan terus mendapat gangguan di Pilpres 2024. Sebenarnya bukan gangguan, lebih tepatnya efek karena Anies dan Surya Paloh telah memilih jalan yang berseberangan dengan asas-asas nasionalis. Kita balik lagi pada kejadian di Pilpres 2014 dan 2019. Yang benar-benar telah memberikan satu pengalaman berharga bagi rakyat Indonesia untuk memahami apa itu demokrasi. Terlebih pasca kemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Jokowi berhasil merangkul musuh bebuyutan diajak untuk sama-sama membangun negara dan bangsa ini. Sungguh satu pemandangan yang sangat indah walaupun menguras emosi dan kesabaran. Namun, di antara kurun waktu 2014 sampai 2019 terjadi satu kejadian yang sungguh dan sangat luar biasa. Tak kala Pilkada Jakarta berlangsung, rakyat Indonesia disuguhi satu kejadian. Kalau tidak mau dibilang satu kecelakaan besar yang mampu mengoyak dan merobek Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Yaitu saat salah satu dari dua calon gubernur Jakarta yang dua-duanya adalah WNI keturunan menyajikan strategi politik identitas agama mayoritas untuk memenangkan pilkada. Tanpa harus dikatakan, strategi politik identitas yang digunakan secara licik oleh Anies Baswedan seperti sangat tidak disukai oleh Presiden Jokowi. Namun ketika tiba-tiba Nasdem menyatakan memilih Anies Baswedan sebagai capres resmi yang diusungnya, Jokowi sudah tak bisa lagi menahan diri untuk diam dan mendiamkan. Dan jika melihat gejolak politik sekarang ini, saya rasa Jokowi akan all out untuk memastikan si bapak politik identitas Indonesia itu tidak akan memimpin Indonesia. Jokowi memang tidak sekaya raya Surya Paloh dari sisi menteri, tapi kalau kita menakar nilai dan harga sebuah martabat, harga diri, integritas, dan kredibilitas seseorang, sorry to say, Surya Paloh sendiri berada jauh di bawah Jokowi. Surya Paloh telah melakukan kesalahan fatal dengan menjadi antitesa Jokowi di tahun 2024 untuk dijadikan lawan. Justru seharusnya Surya Paloh harus lebih berhati-hati terhadap Jokowi yang akan menjadi bukan siapa-siapa di tahun 2024. Karena dalam posisi Jokowi yang sudah bukan siapa-siapa lagi, pengaruh Jokowi akan menjadi lebih besar terhadap seluruh pendukungnya. Sebagai Presiden Indonesia, tangan, kaki, dan pikiran Jokowi tersandera untuk menyatakan keberpihakan dirinya pada satu nama capres secara terbuka. Tapi dalam posisinya yang bukan siapa-siapa, Jokowi akan mendapatkan kebebasan untuk menyatakan dukungan pada orang yang dipilihnya. Bahkan, jika Jokowi memilih sosok yang dia jagokan sebagai capres 2024, bukan dari PDIP atau sosok yang tidak didukung PDIP sekalipun, kata ya-nya Jokowi akan menjamin kemenangan sosok yang dipilihnya. Karena Jokowi punya harisma, punya sima, punya pengaruh yang kuat pada pendukung militannya.
Dan jumlah dari pendukung militan Jokowi ini sangat signifikan. Jadi kemungkinan besar Anies akan gagal sebelum bertanding. Bagaimana kalau menurut Anda?